Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil akhir dari materi kami mengenai struktur organisasi di era digital. Nah, mungkin materi ini akan kita bawakan mengenai latar belakang bagaimana organisasi bisa berjalan, terutama di era modern ini untuk menghadapi tantangan yang baru, yaitu efektivitas dari struktur organisasi, entah itu eh, pada era startup maupun kerja jarak jauh. Nah, oke, kami dari kelompok 2 dengan anggotakan ada Memoriza Sabana dengan NIM akhir 07007, Marcel Jeremia dengan NIM akhir 014, saya Ahmad Aku Yakin dengan NIM akhir 022, Kevin Nathanael dengan NIM akhir 038, dan terakhir Wildan Arga Wijaya dengan NIM akhir 086. Baik, selanjutnya pergeseran paradigma di dalam struktur organisasi. Nah, perlu diketahui bahwa perkembangan di era digital ini telah mengubah cara perusahaan dalam bekerja dan berkomunikasi. Kehadiran teknologi juga memungkinkan kolaborasi antar lintas lokasi, proses yang lebih cepat, dan juga komunikasi yang lebih efisien dibandingkan struktur kerja yang masih konvensional. Di mana struktur organisasi tradisional yang kaku mulai tergantikan oleh struktur yang lebih fleksibel dan juga dinamis. Nah, di sini perusahaan cenderung membentuk tim yang lebih adaptif dengan koordinasi yang lebih horizontal daripada hierarkis. Nah, perubahan ini memunculkan tantangan sekaligus peluang, di mana organisasi itu dituntut untuk terus beradaptasi agar tetap relevan, kompetitif, dan mampu menghadapi perubahan yang cepat dalam dunia bisnis digital. Next. Nah, di sini ada struktur organisasi tradisional, di mana struktur organisasi tradisional ini dicirikan dengan hierarki yang jelas dan rantai komando yang ketat, di mana fungsi-fungsi dalam perusahaan dibagi secara spesifik dan departementalisasi dengan tujuan efisiensi internal. Nah, untuk kelebihan ini, di mana kelebihan dari struktur tradisional ini di stabilitas dan juga kontrol yang tinggi, serta efisiensi yang cocok untuk perusahaan yang besar dengan banyak divisi dan proses kerja yang sangat kompleks. Namun, di sini memiliki kekurangan bahwa dengan struktur ini akan cenderung lebih lambat dalam beradaptasi dan kurang responsif terhadap inovasi, sehingga proses birokrasi yang panjang juga seringkali menjadi hambatan dalam pengambilan keputusan yang cepat. Oke, next. Untuk selanjutnya di sini ada struktur organisasi modern. Jadi untuk struktur organisasi modern ini memiliki kelebihan di dalam fleksibilitas dan inovasi yang membuat jadinya adanya kolaborasi yang erat dan responsif. Tetapi dengan adanya kelebihan juga ada kekurangannya yaitu tanggung jawabnya terkadang tidak jelas serta dapat menimbulkan potensi konflik dan risiko kontrol hilang. Next. Untuk selanjutnya di sini ada yang untuk startup, jadi struktur organisasi untuk startup. Yang pertama di sini ada kecepatan. Jadi struktur datar memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Setelah itu ada inovasi, yaitu pemberdayaan karyawan yang mendorong kreativitas serta adaptasi, yaitu fleksibilitas struktur mendukung perubahan yang cepat. Sini ada contoh perusahaannya seperti Valve Corporation dan Medium yang mengadopsi model organisasi ini. X. Sebenarnya untuk struktur organisasi untuk kerja jarak jauh, jadi di sini ada tiga fokus utamanya. Yang pertama adalah fokus hasil, yang dimana dalam struktur modern ini kinerja itu tidak lagi diukur dari durasi kerja, misalnya 8 jam per hari gitu, enggak. Tapi diukur dari output atau hasil kerja. Yang kedua ada komunikasi efektif, yang dimana nanti karena tidak semua tim ini berada di lokasi yang sama, karena berbeda lokasi, kamu komunikasi ini juga harus dibangun dengan dukungan teknologi yang memadai. Jadi relevansinya nanti banyak platform yang bisa digunakan seperti Zoom, Microsoft Teams, ini nanti akan bisa menjadi alat utama untuk sinkronasi kerja. Kemudian juga dengan tanpa komunikasi yang baik, tim remote ini bisa mengalami miskom. Jadi kalau misalkan komunikasinya buruk ya bisa terjadi miskom dan juga keterasingan atau ketidaksesuaian.
Selanjutnya fokus yang ketiga adalah teknologi pendukung yang dimana nanti teknologi ini bukan hanya alat bantu tapi juga menjadi infrastruktur inti untuk melakukan kerja jarak jauh. Contoh toolsnya bisa menggunakan Trello, Notion, Asana, kemudian ada cloud computing sehingga menjadi backbone operasional digital. Ya dimana nanti struktur organisasi kerja jarak jauh ini bergantung pada sistem digital yang kuat. Nah untuk contoh perusahaan yang mengadopsi itu ada GitLab dan juga Automatic yang menggunakan struktur organisasi seperti ini. Next, selanjutnya ada studi kasus untuk struktur tradisional atau General Electric, yang dimana ini eh, menjelaskan struktur organisasi lama menghadapi tekanan perubahan. Jadi yang pertama ada General Electric, ini JE adalah perusahaan multinasional dengan struktur hierarki yang besar dan kompleks. Kemudian struktur tradisionalnya itu bersifat top down, jadi memiliki banyak lapisan manajerial dan juga proses birokratis. Kemudian untuk tantangannya adalah struktur seperti ini tuh cenderung lambat beradaptasi terhadap disrupsi digital. Jadi misal contoh masalahnya adalah dalam pengambilan keputusan. Jadi birokrasi memperlambat respon terhadap pasar yang cepat berubah. Selanjutnya ada transformasi yang dimana GE ini sedang melakukan restrukturisasi dan juga digitalisasi sehingga tujuannya nanti agar lebih lincah ya, agile, efisien dan siap bersaing dengan perusahaan-perusahaan digital natif seperti startup. Kemudian untuk catatan pentingnya ini mencerminkan bahwa kebutuhan organisasi lama untuk bertransformasi ini jika ingin tetap relevan harus melalui beberapa proses yang lebih sulit. Jadi untuk kesimpulannya mungkin eh, struktur yang fleksibel, kalau misalkan tradisional ini dia kurang yang fleksibel. Next. Karena tadi sudah membahas mengenai struktur tradisional, selanjutnya menuju ke struktur modern, yaitu Spotify sebagai contoh kasusnya. Spotify ini mengadopsi struktur tim otonom seperti squads dan tribes yang mungkin memungkinkan setiap tim itu bekerja secara mandiri, tapi tetap koordinasi dengan dalam satu arah visi. Dan pendekatan ini terbukti mempercepat inovasi, memungkinkan Spotify sendiri untuk bereaksi cepat terhadap perubahan pasar dan kebutuhan penggunaan global. Selain itu, struktur yang seperti ini juga memperkuatkan budaya kolaboratif di mana setiap tim memiliki rasa kepemilikan, rasa memiliki, saling berbagi informasi, dan responsif terhadap tantangan. Jadi, Spotify ini bukan hanya sukses sebagai layanan streaming aja yang mungkin kita gunakan layanannya, tapi juga sebagai model organisasi modern yang adaptif dan inovatif. Selanjutnya, akan rekomendasi struktur efektif di era digital seperti yang kita bahas di awal, yaitu ada 4 rekomendasi utama. Yang pertama ada kombinasi tradisional dan modern, struktur yang seimbang antara stabilitas dari tradisional dan juga fleksibilitas dari modern akan lebih tahan banting terhadap perubahan. Yang kedua, fleksibilitas dan inovasi penting bagi sebuah organisasi untuk terus mendorong kreativitas, terutama dengan struktur yang agile dan memberdayakan tim. Yang ketiga ada investasi teknologi. Teknologi yang sekarang ada saat ini bukan hanya alat, tapi juga penggerak efisiensi dan kolaborasi, baik untuk tim di kantor maupun kerja jarak jauh. Dan yang terakhir ada budaya kolaboratif, lingkungan kerja yang inklusif dan suportif menjadi fondasi utama agar struktur apapun bisa berjalan secara efektif. Nah, dengan kombinasi elemen-elemen ini, organisasi lebih siap menghadapi tantangan di era digital dengan struktur yang lebih dinamis dan manusiawi. Ya, mungkin kesimpulan daripada presentasi kita pada hari ini adalah mungkin ada dua, yaitu tak ada struktur yang sempurna. Dari 4 rekomendasi kita yang sudah berikan tadi, memang keempatnya memiliki kelebihan dan juga kekurangan tersendiri, yaitu tergantung efektivitas dari perusahaan itu lebih memilih konteks atau tujuan visi misi dari perusahaan itu seperti apa, sehingga dari setiap perusahaan tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda dan bisa memilih struktur mana yang lebih sempurna dan cocok untuk bisa digunakan. Lalu ada adaptasi dan inovasi di mana perusahaan harus terus bertransformasi karena memang setiap waktunya keadaan selalu berjalan secara dinamis sehingga perusahaan tidak bisa untuk memilih selalu bertahan dan stuck di posisi tertentu. Nah, mereka harus terus beradaptasi di ke depan selama kemajuan daripada teknologi. Ini juga mencangkut pada masa depan organisasi di mana
organisasi atau perusahaan nanti dituntut untuk bisa melakukan stabilitas dan juga fleksibilitas untuk perusahaan tetap sustainable di masa yang akan datang. Karena kesuksesan di era digital bergantung pada struktur yang dinamis dan juga kolaboratif. Oke, mungkin sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.